Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr hari Kamis 30 Januari 2025 bertepatan dengan 30 Rajab 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Manhaj wal Aqidah dari soal jawab yang dijawab dari soal jawab manhajiyah yang dijawab oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, mufti di Najran dari negeri Saudiyah. Maka berkata as-sa'il, berkata yang bertanya, Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi wafaqahullah lirad ala ahlil bidah wa su'ali huwa, maka soalku adalah inna ba'da al-masyayikh la yarawna rudud ala ahlil bidah. Maka sebagian dari masyayikh mengatakan tidak butuh kita untuk mencela dan membantah kelompok ahlul bid'ah. Wa yaquluna annaha laysat min manhajis salaf. Mereka mengatakan ini bukan dari manhaj as-salafus saleh. Wa innal muslimin kulluhum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka cukuplah muslim itu mereka bersyahadat tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan juga meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Faqulluhum ikhwatun wa la yajuz an yarudda ba'dahum ala ba'din. Maka semua kita adalah saudara. Tidak pantas dan tidak boleh kita membantah sesama dari kaum muslimin, dari kelompok ahlul bid'ah. Wa annahum ala manhaj wahid. Dan mereka dalam satu manhaj muslim yani. Fanarju min fadilatikum tafnid hadihi syubhah. Maka mohon dari Syekh untuk menutup syubhat ini bidalil la'alla tantali ala ba'di qalili ahli ilm min talabatil ilm. Maka jawabnya dari Syekh, anna hadal qaulun khati'un, bahwa ucapan ini ucapan yang salah. Apa itu? Bahwa kita tidak pantas untuk membantah kelompok ahlul bid'ah karena kita semuanya sama, kaum muslimin. Tidak butuh lagi kita membantah kelompok ahlul bid'ah. Yang penting sholat dan juga bersyahadat, ya sudah. Maka ini adalah jawaban yang salah atau ucapan yang salah. Wala yajuz an na'khudha bihi, dan tidak boleh kita mengambil dari ucapan masyayikh tadi. Bal yajibu ala ahlil ilm an yaruddu ala man khalaqa tariqah asy-syar'iyyah. Bahkan wajib bagi seluruh thalabul ilm agar membantah dari orang-orang yang menyelisihi syariah. Wabil akhas idza kana hada al-mukhalif qad khalafa amrun min umur al-i'tiqad fa innal wajib ala ahli ilm an yubayyinu dzalik. Maka lebih khususnya permasalahan yang dia selisihi adalah perkara yang sangat penting seperti perkara akidah, perkara keyakinan i'tiqadiyah. Maka wajib untuk ahlul ilm agar menjelaskannya. Wa an yafnidu tilka syubhah au syubhat, dan agar menutup pintu-pintu syubhah, tidak dibiarkan begitu saja. Allati i'tamada 'alaiha, dari syubhah-syubhah yang kelompok ahlul bid'ah ini berpegang teguh kepadanya. Wa an yusahhihu al-fahmal khati', maka agar menjelaskan
dan membenarkan dari pemahaman yang salah ini. Fal wajib ala man ya'lam an yubayyin liman la ya'lam. Maka wajib bagi yang mengetahui agar menjelaskan bagi orang-orang yang tidak tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka Allah telah berfirman, tanyakanlah ahlu dzikri, maknanya ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui perkara-perkara dalam agama. Fadalika ar-rajul alladhi asabahu jarhun wa hum fi sariyah wa kanu fi layali baridah fahtalama fasa'ala ashabahu hal tajidun li udrun qalu la faktasil qalu la faktasala famata. Maka Syekh setelah menunjukkan dalil tentang kewajiban kita bertanya kepada orang-orang yang berilmu, dan Syekh mengisyaratkan kepada hadis yang mana seseorang dalam keadaan luka di kepalanya dan dalam keadaan safar berjihad dan kemudian dia mimpi basah dalam keadaan luka besar di kepalanya, maka menanyakan kepada orang-orang yang di sekitarnya dan bukan ahlul ilm, maka mereka tidak memberikan udzur, harus mandi dan seterusnya. Faktasala, maka dia mandi dalam keadaan luka di kepalanya, maka akhirnya dia dalam keadaan fever, panas, dan kemudian meninggal. Ini yang dicontohkan oleh Syekh. Faja'a fil hadis ma'a annal haditha fihi kalam qataluhu qatalahumullah. Maka telah datang di dalam hadis, dan hadis ini ada perbincangan ulama padanya, qataluhu qatalahumullah. Maka setelah disampaikan kepada Nabi tentang kisah sahabat yang meninggal karena fatwa-fatwa yang tidak benar, maka dikatakan qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Siapa yang membunuhnya? Yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Didoakan oleh Nabi, qatalahumullah, semoga Allah menghancurkannya. Hala sa'alu idalam ya'lamu fa innama syifa'ul ai as-su'al. Maka kenapa tidak bertanya kepada orang-orang yang berilmu, hanya menanyakan kepada teman-temannya saja? Maka obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Pepatah Indonesia mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi sumber permasalahan adalah tidak mau bertanya. Fa inna masyifa'ul ai as-su'al. Maka obat kebodohan jika seseorang tidak paham agama, nanya. Dan nanyanya kepada orang yang berilmu. Seperti ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kemudian dijelaskan bahwa perkara ini sebetulnya yakfihi an ya'siba ala jarhihi khorqah. Maka cukup dengan melaksanakan masah kepada luka yang ada, bukan mandi, masuk air padanya dan seterusnya. Hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini seperti biasa, Asy-Syaikh akan menjawab pertanyaan, dan jika ada padanya hadis, tentunya dalam soal jawab dan fatwa tidak ditakhrij. Maka di sini kita sebagai orang yang mengedepankan dari soal jawab Asy-Syaikh, maka kita memberikan iktina, memberikan bantuan kepada fatwa-fatwa Syekh ini. Pertama, menerjemahkan. Kedua, menjelaskan masalah. Dan ketiga, jika disebutkan pendalilan dari hadis-hadis, maka kita takhrij bahwa hadis ini sahih atau tidak. Asy-Syaikh telah memberikan isyarah walau kana fihil kalam, bahwa hadis ini meskipun ada kalam, menunjukkan bahwa hadis ini ada sesuatu padanya. Maka kita katakan hadis ini barakallahu fikum datang dari
dua jalan dari sahabat. Pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bagi yang sempat tulis, haddatsana Abul Mughirah haddatsana Al-Auza'i balagoni ana Atha ibn Abi Rabah sami'a ibn Abbas yukhbiru anna rajulan asabahu jarhun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma asabahu ihtilam fa amara bil iktisal famata fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qataluhu qatalahumullah alam yakun syifa'ul ai as-su'al. Maka ini hadis dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disebutkan oleh Syekh tadi seperti tadi yang kami sebutkan. Orang yang dalam keadaan safar kemudian ada luka di kepalanya, kemudian dia mimpi basah, minta udur dari teman-temannya, mereka mengatakan la udra laka, tidak ada udur bagi kamu, wajib mandi. Akhirnya mandi dan panas kemudian meninggal. Didoakan oleh Nabi qatalahumullah, karena qataluhu, teman-temannya yang memberikan fatwa yang salah telah membunuhnya dengan fatwa yang berbahaya, maka semoga Allah membunuh atau menghancurkan mereka, itu maknanya. Maka hadis ini mahaluh dari jalan Imam Ahmad dari Ibni Abbas dhaif, karena tadi antum catat Al-Auza'i an Atha ibni Abi Rabah, maka dikatakan oleh ulama seperti dinukilkan Ibnu Abi Hatim di Ilalil Hadis bahwa banyak periwayatan yang lain menunjukkan dari Al-Auza'i an Ismail ibni Muslim an Atha an ibni Abbas. Maka di sini sanadnya terputus, antara Al-Auza'i tidak mendengar dari Atha ibnu Abi Rabah, ada perantara Ismail ibnu Muslim. Dan Ismail ibnu Muslim mahaluh, maka dia Ismail ibnu Muslim Abu Ishaq al-Makki, dia adalah rawi yang dhaif. Maka di sini sanad ini kepada Ibnu Abbas anil Auza'i an Atha ibni Abi Rabah an Abi Hud an ibni Abbas, sanadnya dhaif dikarenakan Al-Auza'i tidak mendengar dari Atha, dan bahkan ada wasithah bernama Ismail ibnu Muslim al-Makki dan dia dhaif. Maka dhaiflah sanad ini. Namun sanad ini telah datang juga mutaba'ah syahid. Makna syahid adalah datang dari sahabat yang lain. Maka diriwayatkan oleh Imam Abi Daud datang dari jalan Az-Zubair ibnu Khariq an Atha an Jabir ibni Abdillah, yang kisahnya sama. Maka di sini mahaluh hadal hadis ini pun dhaif, karena penyakitnya adalah Az-Zubair ibnu Khariq. Maka telah dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni laisa bil qawi, bahwa dia tidak begitu kuat hafalannya. Dan begitupun Abu Daud As-Sijistani di saat mengeluarkan hadis ini, dia pun menghukumi di Sunan Abi Daud, karena dikeluarkan oleh Imam Abi Daud riwayat hadis Jabir ini. Apa kata Abu Daud? Laisa bil qawi, kepada rawi Az-Zubair ibnu Khariq tadi. Dan disebutkan wa qad qala Ad-Daruqutni, dan begitupun ucapan Ad-Daruqutni. Maka dari sini para ulama mendhaifkan Az-Zubair ibnu Khariq dikarenakan disebutkan laisa bil qawi. Dan begitupun Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya At-Taqrib mengatakan layyinul hadis. Maka al-khulasah apa yang disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah tentang hadis orang yang menanyakan kepada saudara-saudaranya yang bukan ahli ilm, kemudian mengambil ucapan selain dari ahli ilm, mencelakakannya bahkan membunuhnya, dikarenakan tidak mengambil fatwa dari orang yang berilmu. Maka ini mencelakakan dirinya dan agamanya.
Maka kesimpulannya hadis ini hasanun li ghairi. Datang dari dua jalan. Fahimtum? Selesai? Kalau selesai faham hadis ini hasan li ghairi, kita kembali kepada hadis atau kepada soal jawab. Maka selesai dari pendalilan hadis ini. Hadis ini wallahu a'lam hasanun lidatih, dihasankan oleh banyak ulama. Waqad tawallallahu azza wa jal arad ala ahlil batil fil Qur'an. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam radda alaihim fis sunnah biwasitatil wahyi. Maka telah datang di Al-Qur'an banyak bantahan kepada ahlul batil. Iya, banyak di Al-Quran. Bisa mendatangkan satu pun? Surat apa? Ayatnya apa? Sering kita baca. Allah yaqul fi kitabihil karim, tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka disebutkan bahwa Abu Lahab di saat mengatakan tabban laka ya Muhammad sairul yaum, di hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas dan dari Abi Hurairah, celaka engkau wahai Muhammad, mengumpulkan kami dari gembong-gembong Quraisy hanya untuk mengajak menyembah Allah yang satu. Maka di sini dibantah oleh Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka justru kamu wahai Abu Lahab, akan dibakar di api neraka. Maka ini jelas bantahan Allah kepada Abu Lahab dalam keadaan salah jalannya. Maka Syekh mengatakan, maka membantah kepada ahlul batil telah banyak di Al-Quran. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam radda alaihim fi sunnah biwasitatil wahyi. Dan juga Nabi banyak membantah mereka dan mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk kepada kelompok sesat. Siapa? Contohnya apa? Hadis apa? Sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Maka disebutkan di dalam hadis, semua kelompok sesat itu di api neraka kecuali satu yang selamat. Ini jarh. Maka Nabi menjelaskan, kelompok yang sesat jangan diikuti. Maka membantah kepada kelompok al-mubtadi'ah dan yang lainnya itu adalah sunnah dari Nabi. Dan juga dari ucapan Allah di Al-Quran. Tadi kami sebutkan. Maka Nabi juga berkata kepada Al-Khawarij Kilabu ahlin nar. Hadis ini sahih bimajmu' turuqihi, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil juga di Makhraj Minal Fitan dan yang lainnya. Maka kata Syekh Ahmad rahimahullah An-Najmi bahwa Al-Quran dan Nabi di dalam sunnahnya telah membantah kelompok yang sesat dan salah jalan. Wassahabah raddu kadalik. Dan para sahabat yang hidup di zamannya juga membantahnya. Ingat, sahabat yang membantah kelompok ahlul bid'ah. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Ibnu Umar. Di hadis Imam Muslim nomor 1. Di saat datang dari Irak Yahya ibnu Ya'mur tabi'i, dia berharap datang ke Madinah bertemu dengan para ulama as-sahabah. Kenapa? Karena tadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui. Ingin mengadu tentang orang yang bernama Ma'bad al-Juhani di Irak, mengatakan dengan ucapan yang tidak jelas. Maksudnya jauh dari kebenaran. Dikatakan kepada Ibnu Umar, karena dia meminta fatwa kepada Ibnu Umar, seorang sahabi, maka dia senang bisa bertemu Ibnu Umar. Di Irak ada orang bernama Ma'bad al-Juhani mengatakan bahwa al-amru unuf, maknanya tidak ada di dalam permasalahan Allah itu al-qada wal qadar. Maknanya Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Maka ini adalah ucapan penafian ilmu kepada Allah.
Allah tidak menciptakan keburukan, dan seterusnya. Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Maka di sini ucapan yang kufur. Apa kata Ibnu Umar, dan ini poin pendalilannya, bahwa para sahabat membantah. Maka berkata Abdullah Ibnu Umar, ana bari'un minhu wa hum minna bura'a. Maka aku berlepas diri dari Ma'bad al-Juhani. Dan Ma'bad al-Juhani tentunya berlepas diri dari ucapan ahlu sunnah sepertiku. Maka ini dari para sahabat. Wa tabi'un, dan kelompok at-tabi'un banyak. Seperti ucapan ingat Sa'id ibnu Jubair kepada muridnya Ayyub As-Sikhtiyani, seorang muhaddis imam. Di saat banyak duduk mengambil ilmu kepada Talq ibnu Habib. Dan Talq ibnu Habib murji'ah. Maka dia datang langsung kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Araka tujalis Talq. Aku melihat kamu banyak duduk dengan Talq ibnu Habib. Lihat bagaimana cintanya seorang guru kepada murid. Dilihat muridnya banyak duduk dengan kelompok sesat, kelompok ahlul bid'ah, maka dinasehati. Maka dikatakan oleh Ayub yang tidak tahu, fama bihi, emang apa yang salah pada dia? Karena dia tidak tahu. Maka Sa'id ibnu Jubair, muridnya Ibnu Abbas, sahabat tabi'i yang agung, dan Ibnu Abbas sahabat yang agung, mengatakan fa'inahu murji, dia itu orang murji'ah, orang sesat, jangan duduk dengannya. Maka semenjak itu Ayyub As-Sikhtiyani meninggalkan duduk dengan ahlul bid'ah. Maka lihat dari contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, Syekh mengisyarahkan, kita memberikan contoh, alhamdulillah kita ta'awun dengan Syekh. Wa min ba'dihim, dan juga orang-orang yang setelah mereka, seperti di zaman now. Maka Syekh kami Mukbil, kita mendengar setiap di majelis menyebutkan tentang Ihya Uturas dan bahayanya, dan Muhammad Ibnu Surur, dan yang paling banyak tentang Ikhwanil Muslimin dan Az-Zindani. Karena Az-Zindani menjadi panutan pada saat itu. Dia menjadi ketua partai Al-Islah, yang mana Al-Islah adalah partai politik yang mengajak kepada parlemen dan mendapatkan kursi-kursi dan bisa meraih tahta, bisa menjadi presiden dan membuat daulah Islamiyah ala qaulihim, atas ucapan mereka. Maka dibantah oleh Syekh setiap hari, Az-Zindani, Az-Zindani. Siapa namanya? Abdul Majid Az-Zindani. Maka ini para ulama zaman now, dan Syekh rahimahullah juga Al-Albani banyak di dalam kaset-kasetnya dan fatwa-fatwanya membantah dari kelompok-kelompok sesat. Dan juga Syekh Hafidhahullah Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali yang mempunyai rudud kepada Said Hawa, kepada Said Qutub, kepada Ikhwanil Muslimin, dan seterusnya. Maka di sini para ulama yang hidup di zamannya semuanya membantah kelompok ahlul bidah yang ada di zamannya, seperti kita membantah kelompok Jama'atut Tabligh yang ada di sekitar kita, dan juga Ar-Raja dan yang lainnya, dan As-Sururiyah, dan dai-dai yang melempem ataupun dai-dai Ihya Turas dan sebagainya. Maka ini adalah sudah menjadi landasan dari manhaj dan akidah kita, bahwa kita membantah kelompok-kelompok yang the wrong path, yang salah jalan. Karena Nabi pun tadi telah mengatakan apa? Bahwa mereka kulluha finnar illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Waqad ulifat kutub firad alaihim la tuhsa min ahli sunnah wal jamaah. Maka telah banyak kutub-kutub yang ditulis, tidak terhitung, dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah tentang permasalahan membantah kelompok ahlul bid'ah. Mislu kutub al-Imam Ahmad wa Ibnu Huzaimah
Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Utsman ibnu Sa'id ad-Darimi wa ghairihim. Tsumma ba'dahum ahli sunnah ma zalu yarudduna. Kemudian setelah itu datang zaman orang-orang di tahun 700 Hijriah seperti Ahmad ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim muridnya, faraddu rududan katsirah la yustata hasruha illa Bimashqah. Maka banyak sekali illa bimasyaqqah. Banyak sekali rudud-rudud dari mereka yang tidak bisa kita membatasinya dalam keadaan kutub-kutub yang banyak. Wa kadzalika fi zaman Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka Syekh menyebutkan rudud kepada ahlul bid'ah pun di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa anjalahu wa tala miduhu kadalik. Maka dari cucu-cucunya dan murid-muridnya juga banyak yang membantah kelompok ahlul bidah. Wala yazalu ahlu sunnah yaruduna ala ahlil bidah fi kulli zaman wa makan. Maka seluruh kelompok ahli sunnah pasti akan mencela dan membantah kelompok ahlul bid'ah dimanapun dan kapanpun, anytime, anywhere. Faqailun hadal qaul amma jahilun magrurun bihi wa imma mukhadi' wa billahi taufiq. Maka kesimpulannya dijawab oleh Syekh dari pertanyaan tadi, bagaimana sikap dari masyayikh tersebut? Maka dipilih dari dua perkara. Imma jahilun magrurun bihi. Imma masyayikh ini dia jahil dan tertipu atas dirinya sendiri. Au mukhadi', atau dia memang tukang fitnah, menipu ummah. Jangan membantah kelompok ahlul bid'ah dan sebagainya. Dan permasalahan ini kita mendengar di zaman saya, terutama sebelum ke Yaman dan setelah pulang dari Yaman. Di tahun 97 saya ke Yaman dan pulang pun masih ada orang ini dan alhamdulillah sudah meninggal sekarang. Maka Yazid ibnu Abdul Qadir al-Jawaz atau Jawas. Maka semenjak saya meninggalkan Yaman, dia adalah seorang sururi at-Turathi dan belum ada rojak pada saat itu. Maka ucapan-ucapan dia di saat kami masih di Indonesia, dia termasuk dari kelompok Ihya Uturath dan bergabung dengan Abu Nida di Jogja, dan di Bandung sampai sekarang Abu Haidar As-Sundawi dan Yusuf Ba'isa yang dulu menjadi mudir Ma'had Al-Irsyad di Tengaran, tempat saya belajar dulu. Maka saya belajar dulu di Tengaran, kemudian keluar karena mendatangkan Abdurrahman Abdul Khaliq, gembongnya Mubtadi'ah dari pendiri Ihya Uturath. Maka aku keluar karena fitnah ini. Maka di sini Yazid Jawaz yang menjadi gembong roja juga sebelum meninggalnya, sekarang ini karena sudah ada roja, maka roja dengan Ikhwanil, dengan Ihya Uturath sama, dan Firanda pun membela Ihya Uturath sampai sekarang. Firanda Andirja, gembong dari roja. Alhasil dari dulu dia mengatakan kepada kita, dan saya pun pernah menanyakan sebelum datang ke Yaman di Surabaya waktu kajiannya dia. Saya tanyakan tentang mohon jelaskan fitnah sururiyah 97 pada saat itu. Dan bolehkah kita membantah kelompok ahlul bid'ah yang sesat? Maka dia balik bertanya, siapa yang nanya ini? Terus terang saya di depannya dia. Maka dia marah dan mengatakan, janganlah kalian tidak mempunyai ilmu, baru belajar, disibukkan dengan permasalahan mentahdir, tahdir. Maka sibukkan diri kalian dengan menuntut ilmu. Itu subuhat. Ternyata dari semenjak 97 saya sampai
saya di sini mendengar ucapan itu terulang. Maka dia selalu mengatakan kepada murid-muridnya, sibukkan dengan menuntut ilmu, jangan disibukkan dengan tahdir-tahdir. Maka mengatakan si fulan sesat itu bukan kelasnya kamu. Mengatakan kelompok Ikhwanil Muslimin sesat itu bukan kelasnya kamu. Kamu ini hanya menghafal Al-Quran dan hadis, itu saja. Maka ini dari contoh prakteknya di Indonesia dan banyak tipe-tipe seperti ini. Maka dikatakan oleh Syekh, orang-orang yang mengatakan itu imma jahilun magrurun bihi. Dia orang yang jahil tapi dia tertipu dirinya, merasa dirinya adalah masyayikh, berpendapat dan berfatwa. Maka jangan disibukkan diri kalian, ini yang sering kami dengar dan terulang. Jangan disibukkan diri kalian dengan rudud-rudud, menjarah-jarah, membantah-bantah, mengambil aqwal ulama, membantah Ikhwanil Muslimin, membantah kelompok-kelompok yang lain. Sibukkan diri kalian menghafal Al-Quran dan hadis. Maka jika kita menghafal Al-Quran dan hadis, ujung-ujungnya manhaj kita ya harus ke sana. Maka ucapan ini dari dulu, dai-dai yang melempem, dai-dai yang tidak kuat manhajnya, maka mereka mengajak selalu kepada tamyi. Masuk kepada soal yang berikutnya, soal 27. Hal qaul man qala bi anna man radda ala ahli bidah yu'tabar mujahidan fi sabilillah, hal hada kalam sahih am laysa lahu minas sihhah syai'. Ditanyakan Syekh tentang permasalahan membantah kelompok ahlul bid'ah adalah dari jihad. Maka apakah ucapan ini benar atau tidak benar? Dijawab oleh Syekh, na'am, benar. Ar-rad ala ahli bidah mujahidun la syakka fihi. Orang-orang yang membantah kepada ahli bid'ah, ar-radu ala ahli bid'ah, bagaikan orang yang berjihad, tidak ada keraguan padanya. Fa inna Ahmad ibn Hanbal lama qila lahu, maka Syekh memberikan contoh ucapan Imam Ahmad. Di saat dikatakan kepadanya, ar-rajul yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa ya'takif wa yaf'alul khair wa rajulun yaruddu 'alal mubtadi'in. Bimakna, yakni maknahu ayyuhuma afdal. Ditanya Imam Ahmad, seseorang yang sibuk dengan ibadah, salat, puasa, beriktikaf, menginfakkan harta, dan seseorang yang sibuk membantah kelompok-kelompok yang sesat, maka mana yang lebih baik? Apa jawab Imam Ahmad? Alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa ya'takif hada li nafsihi. Adapun orang yang sibuk dengan ibadah kepada Allah tadi, salat, membayar zakat, sedekah, ataupun melaksanakan puasa, baik untuk dirinya sendiri dengan Allah. Walladhi yaruddu 'alal mubtadi'in hada linnas. Adapun yang membantah kelompok ahlul bid'ah, maka dia berfaedah untuk Allah juga, tentunya ibadah, dan yang kedua untuk manusia, sehingga manusia mengetahui dari kelompok-kelompok yang sesat, dari kelompok-kelompok yang salah diketahui. Maka ini lebih utama karena faedahnya menyelamatkan manusia dari kesesatan. Maka selesai dari ucapan Imam Ahmad. Maka dijawab lagi oleh Syekh, fala syakka anna alladhi yaruddu 'alal mubtadi'in afdal wa kalamul a'immah fi hadha katsir. Maka tidak ragu lagi orang-orang yang membantah kelompok ahlul bid'ah dari jihad, dan ucapan para ulama banyak sekali tentang permasalahan seperti ini. Tambah lagi atau sudah? Sudah berapa menit? Karena waktu, maka kita cukupkan di sini atau tambah? Tambah satu. Soal ke-28. Soal berikutnya. Hal arad alal mustatir wal mujahir bil maksiyah
wa sahibul bid'ah sawa am likulli wahidin minhuma ma yunasibuhu wa ala hasbi ma huwa alaih aftuna jazakumullahu khair. Apakah membantah orang-orang yang pelaku dosa dan siapa yang tidak pernah lekang dari dosa? Maka ada yang melaksanakan dosa sembunyi-sembunyi, takut diketahui oleh manusia dan seterusnya. Apakah sama menasehati mereka, membantah mereka dengan membantah kelompok mubtadi'ah? Ini pertanyaannya. Jawab dari Syekh, al-mustatir wal mujahir hada yuqalu fil asi. Maka pertanyaan tadi, bagi mereka orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan baik secara jahar seperti orang yang mabuk di depan manusia ataupun minum khamr, ataupun melaksanakan dosa dengan jahar ataupun tersembunyi karena malu dan takut. Karena dosa membuat perasaan menjadi buruk, maka takut. Maka ini bagi orang-orang ahli maksiat kelasnya lain. Orang-orang yang takut tadi sembunyi-sembunyi dan orang-orang yang sedikit terang-terangan, maka ini kelompok ahlul maksiat. Beda. Lakin sahiba al-bid'ah yara'anahu alal haq. Adapun kelompok ahlul bid'ah tidak malu-malu dan tidak dalam keadaan melaksanakan seperti dosa-dosa karena dia menganggap kebid'ahan itu adalah al-haq. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka mereka kelompok ahlul bid'ah menyangka dirinya melaksanakan ibadah yang paling baik. Maka di sini beda kata Syekh. Yara annahu alal haq wa annahu fi amali khairin. Bahwa dia menganggap amal yang baik. Fahuwa daiman yujahir. Maka akhirnya beda. Orang-orang yang mendapatkan dosa tadi, maka dia sembunyi-sembunyi di dalam melaksanakan dosa karena dia tahu kalau dia melaksanakan dosa. Namun kelompok ahlul bid'ah ini melaksanakan kebid'ahan dalam keadaan menjaharkan di depan manusia dan mengajak kepada kebid'ahannya karena dia yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a, menganggap dirinya melaksanakan kebaikan. Maka dengan terang-terangan fahuwa daiman yujahir, selalu dalam keadaan menjaharkan. Nah, di sini dibedakan oleh Syekh. Maka bagaimana kalau begitu? Illa an yakuna hunaka man yu'ayyid hadzal mubtadi' bi tariqati ghairi masyhurah fa hadza yatawaqqaf anhu hatta yatabayyan amruhu. Maka di sana ada beberapa dari kelompok al-mubtadi' yang tidak terang-terangan. Maka di sini tawakuf sampai datang penjelasan. Illa anna mubtadi'ah zamanuna yatasattarun ala aqidatil khawarij wa yadharuna linnas annahum la ya'taqiduna dzalik wa hum kadibun. Maka Syekh mengatakan di sini, adapun kelompok al-mubtadi'ah di zaman now dimisalkan seperti kelompok al-khawarij. Maka mereka yatasattaruna, mereka bersembunyi dan tidak menampakkan atas akidahnya. Wa yadharuna linnas annahum la ya'taqiduna dzalik, dan mereka menyembunyikan dari keyakinan mereka. Dan ini contohnya disebutkan oleh Syekh seperti al-khawarij. Maka mereka kapan akan mendohirkan? Di saat mereka kuat dan mempunyai partai yang kuat dan mempunyai pengikut yang kuat, maka mereka akan mendohirkan dan mengajak demonstrasi, mengajak kudeta dan keluar dari ketaatan kepada para pemimpin yang muslim dan mengkafirkan kaum muslimin itu jika mereka sudah kuat.
wahum kadibun, dan kata Syekh mereka para pendusta. Alhasil dohirnya Syekh di sini bahwa perlakuan menasehati kelompok ahlul bid'ah dengan ahlul maksiyah tentunya beda. Karena ahlul maksiyah dia tahu di saat melaksanakan kemaksiatan takut diketahui oleh musyrif, takut diketahui oleh ustadz, takut diketahui oleh temannya. Bahkan temannya jangan lapor ya di saat dia merokok di WC atau di mana, di kebun, takut. Namun pelaku kebid'ahan maka dia menjaharkan, melaksanakan kebid'ahan, bahkan mengajak manusia untuk melaksanakan kebid'ahan bersama. Seperti ma'ruf kebid'ahan misalnya yang mengajak orang bareng-bareng seperti maulid Nabi, melaksanakan happy birthday untuk Nabi. Itu hak happy birthday kita katakan, karena yang diinginkan di sini maulid Nabi adalah perayaan hari kelahiran ulang tahun Nabi. Dan dari mana mereka mengetahui perkara ini? Alhasil tidak pernah ada di zaman Nabi waktu hidup merayakan hari kelahirannya, ataupun dari para khulafa ar-rasyidin dari Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali dan para sahabat dan tabi'in itba'i tabi'in, tidak ada yang merayakan permasalahan ini. Adapun mereka orang-orang zaman now merayakannya dengan terang-terangan, mengumpulkan dana dan mengumpulkan para santri-santri. Kami ingat dulu menghafal Al-Quran, alhamdulillah, atau adzan, kemudian dilombakan di acara maulid Nabi dan seterusnya. Alhasil di sini Syekh menginginkan bahwa terjadi perbedaan, namun orang-orang mubtadi'ah di zaman now mereka melihat hukumah misalnya sangat kuat dengan manhaj ahli sunnah, maka mereka para khawarij di Saudiyah di zaman Syekh, di mana Syekh berbicara di sana, mereka tutup mulut dan takut. Karena jika pemerintah mengetahui akan terciduk, ditangkap, dipenjara dan sebagainya. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Awas, dicatat apa yang tadi kita pelajari. Kalian harus memahami ini semua dan harus bersyukur. Semenjak kecil kalian belajar, belum menjadi dai, masih menjadi talibul ilm, dipelajari permasalahan manhaj ini. Maka berapa banyak yang sudah pergi ke Yaman dan sudah menjadi ustadz, tidak tahu tentang manhaj ini. Akhirnya di saat dia berdakwah, bergabung dengan kelompok-kelompok yang derongpet, salah jalan, atau dia baru pulang dari Yaman karena tidak mengetahui manhaj, belajar di sana ilmu-ilmu dari ilmu yang alat, ilmu hadis, ilmu usul fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya, namun tidak tahu mengetahui manhaj. Akhirnya dia pulang bagaikan pendekar turun dari gunung, 15 tahun di Yaman, karena tidak tahu manhaj. Akhirnya dia jomblo, butuh istri, dan dia butuh kepada masjid, dan dia butuh kepada ma'had. Maka di sini akhirnya dia pasrah, polos, butuh uang. Akhirnya ta'al. Ada kelompok Ihya Uturos, baik bernama Roja ataupun bernama yang lainnya, silahkan mengajar bersama kami dan kami akan memberikan demikian dan demikian. Maka awas, jika kalian seperti itu kelak di saat kembali, dan kesimpulannya kalian bersyukur sekarang kepada Allah, di mana kalian belum menjadi apa-apa, masih talibul ilm, bahkan tuwailibul ilm, dan kalian sudah dibekali ilmu manhaj ini. Sehingga kelak jika kalian menjadi dai, kalian sudah tahu. Dan itu pula kami bersyukur dulu di tahun 97. Sebelum kami ke Yaman, kami alhamdulillah sudah mengetahui tentang manhaj. Maka kami keluar dari pondok pesantren Al-Irsyad di Tangerang yang sangat kuat. Kebanyakan murid jebolan dari sana belajar di Saudiyah, masuk kepada Jamiah Islamiyah. Namun kita tinggalkan karena Allah, karena Abdurrahman Abdul Khaliq datang ke sana dengan Yusuf Baisa yang menjadi mudir di sana, yang mengajarkan
manusia kepada dakwah-dakwah yang melempem. Maka sekali lagi kita tutup pelajaran kita dengan kalian bersyukur kepada Allah, di mana kalian belajar dengan kami di Pondok Pesantren Muqbil Al-Wadi'i, belajar manhaj dari semenjak kecil. Sehingga sebelum kalian ke Yaman, kalian sudah mempunyai bekal bagaimana dalam permasalahan manhaj dan seterusnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Tafadhalu.